latihan tiap hari bisa dengan zikir. Ya, zikir kita subhanallah subhanallah, tidak harus selalu diucapkan, bisa dalam hati itu kita menyebut nama. Ini mirip-mirip dengan kalau kita waktu remaja kita jatuh cinta pada seseorang partner kita, itu tiap hari kita ingat, karena saking ingatnya kalau ada teman datang membawa makanan, wah ini kesukaan dia nih, emangnya ditanya? Gimana ditanya? Dikasih makanan aja, wah ini kesukaan dia nih. Kok dia bilang dia tuh mesti tahu tuh. Jadi saking akrabnya, saking masuk di hati, sampai dia tidak perlu menyebut nama, itu sudah ke sana. Nah, ketika pada Allah juga begitu. Ya, begitu kita misalnya ada air, alhamdulillah panas ini, airnya hangat. Terus terima kasih Allah, Engkaulah yang menurunkan air ini. Terima kasih Allah, Engkaulah yang menggerakkan teman kita. Tadi siapa? Pak Elon ya? Pak Elon, yang menggerakkan Pak Elon untuk memberikan air kepada saya dan menggerakkan dia untuk ambil yang hangat biar enak, gitu kan? Terima kasih Allah. Jadi apapun yang kita temukan, yang kita hadapi, itu adalah action dari Allah, adalah tindakan dari Allah. Ada air yang datang Pak Elon, tapi yang menggerakkan hatinya itu Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih Allah. Setelah terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada Pak Elon. Jadi salah satu cara yang ini efektif dan mudah diomongkan tapi sulit dijalani Pak, yaitu selalu menganggap apapun yang kita hadapi itu adalah action dari Allah, tindakan Allah untuk menyayangi kita, ya, untuk menyayangi kita. Kalau kita bisa seperti itu, kita tidak akan mudah marah, ya. Yang saya suka menyebutkan, misalnya saya pas bicara begitu, misalnya ada anak muda maki-maki saya, Ringsa, kamu ngomong begitu tapi kamu sendiri tidak jalanin, buktinya begini-begini. Ketika ada orang semacam itu, anak muda ngomong di hadapan umum, marah nggak saya? Kalau saya tidak mengaitkan dengan Allah, saya marah pada dia. Kurang ajar amat itu anak muda mengungkap rahasia saya misalnya. Tapi kalau kita ingatnya Allah, yang menggerakkan dia ngomong itu Allah. Kenapa dia ngomong begitu? Allah menasehati saya. Kenapa? Saya itu sudah ngomong sendiri, menasehati orang lain, kok aku tidak jalanin. Ada orang yang menegur saya, orang dekat, jangan jarkoni dong, ngajar tapi nggak ngelakoni gitu, kalau orang Jawa bilang. Jangan gitu dong. Ngomongnya pelan-pelan, tapi saya tidak gubris. Kalau saya tidak gubris, nanti Allah mendatangkan orang yang tidak suka kepada saya dengan cara yang kasar. Jadi terima kasih Allah, aku ini sudah kelewatan, sehingga engkau menegur aku melewati orang itu. Bisa nggak saya marah pada dia? Dan kalau mau membayangkan, ilustrasinya begini. Ada orang datang ke rumah kita, pagar tertutup, kemudian dia lompat pagar, terus kita lihat dari dalam, kurang ajar amat itu orang. Ngapain? Terus, Pak, mohon maaf Pak, saya buru-buru Pak, saya membawa surat dari Presiden, ini harus dilakukan, harus diambil tindakan sekarang. Kalau tidak sekarang, nanti kita telat. Karena saya kalau menunggu Bapak buka pintu, telat. Saya lompat, baca betul-betul dari Presiden. Bisa nggak marah sama orang itu tadi yang lompat pagar? Kita kan ingat, ini Presiden ini yang nyuruh ini. Jadi dia melihatnya tidak orang yang lompat pagar, tapi melihatnya yang nyuruh. Karena lihat yang nyuruh, saya takut pada Presiden, saya tidak berani marah pada orang itu. Kalau ada orang berperilaku terhadap kita menyadari bahwa dia itu digerakkan oleh Allah, maka kita tidak melihat orang itu, tapi kita melihat yang menggerakkan. Nah,
Jadi kalau kita bisa seperti itu, Masya Allah, itu kita akan bisa selalu ingat kepada Allah. Dan kita mulai dari hal yang kecil-kecil ya. Kita tersandung begitu, terima kasih Allah, Engkau mengingatkan aku supaya aku hati-hati dan sebagainya.